Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 5 Universitas Baca Sakti Bekasi, dengan nomor induk mahasiswa 2892150360. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi untuk memenuhi nilai ujian tengah semester 5 dalam mata kuliah analisis laporan keuangan yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah MM. Dalam kesempatan kali ini yang akan saya bahas, yang pertama adalah tentang analisis laporan keuangan, yaitu pelaporan dan juga analisis keuangan. Di sini ada sifat dan tujuan, prinsip-prinsip, dan juga banyak lainnya yang akan kita bahas. Baik, kita langsung saja memulai presentasinya. Terima kasih. Pelaporan dan analisis keuangan, lingkungan pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk lingkungan pelaporan keuangan yang paling penting. Informasi dilaporkan keuangan dinilai relatif berdasarkan kebutuhan informasi dari pengguna dan sumber informasi alternatif seperti data ekonomi, laporan analisis, dan pengungkapan sukarela manajer. Laporan keuangan wajib adalah laporan keuangan, pengumuman laba, laporan wajib lainnya. Faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib adalah GAAP atau General Accepted Accounting Principle, manajer dan mekanisme pengawasan dan juga pelaksanaan. Sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Relevan adalah kapasitas informasi untuk mempengaruhi suatu keputusan dan merupakan kualitas primer pertama dari dua kualitas primer informasi akuntansi. Keandalan merupakan karakteristik penting dalam informasi keuangan. Agar informasi dapat diandalkan, maka harus disajikan dengan jujur, dapat diverifikasi, dan juga netral. Prinsip-prinsip akuntansi yang penting. Yang pertama adalah akuntansi aktual, biaya historis dan penilaian wajar, materialistis, dan juga konservatif. Selanjutnya ada relevansi dan keterbatasan akuntansi. Relevansi informasi akuntansi keuangan merupakan aktivitas usaha tidak sempurna dan memiliki keterbatasan. Mudah untuk melihat ketidaksempurnaan, tetapi akuntansi keuangan tetap menjadi satu-satunya sistem yang relevan dan andal untuk mencatat. Keterbatasan informasi laporan keuangan. Perkiraan, laporan, dan juga rekomendasi analisis bersama dengan sumber informasi alternatif lainnya adalah persaing utama bagi informasi akuntansi. Ada 3 keunggulan dari sumber alternatif antara lain tepat waktu, frekuensi, dan juga orientasi ke masa depan. Selanjutnya ada akrual landasan akuntansi keuangan. Akuntansi akrual merupakan kombinasi dari aturan-aturan yang rumit dan tidak sempurna, menghalangi tujuan laporan keuangan sampai menyajikan informasi mengenai arus kas. Akuntansi akrual merupakan pengalihan perhatian, gangguan yang merusak distribusi informasi ungkapan. Ini merupakan kritik yang paling ekstrim. Kerangka akuntansi akrual. Konsep akrual bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemakai mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus kas perusahaan di masa depan secepat mungkin dengan tingkat kepastian yang layak. Jenis arus kas antara lain, arus kas bebas mencerminkan dampak tambahan investasi dan juga disinvestasi terhadap aset operasional. Keunggulannya yaitu dapat digunakan dengan bebas untuk membayar kewajiban. Akrual dan arus kas. Akrual menurut definisi yaitu adalah jumlah penyesuaian yang membuat laba bersih berbeda dari arus kas bersih. Penyesuaian ini mencakup penyesuaian yang mempengaruhi laba saat tidak terdapat dampak arus kas. Yang kedua, akuntansi akrual mengurangi masalah ketetapan waktu dan juga pengaitan. Akuntansi akrual mengatasi masalah tepat waktu maupun pengaitan yang selalu terdapat pada akuntansi kas. Yang ketiga, ada proses akrual, yaitu pengakuan pendapatan dan juga pengaitan beban. Dan yang keempat adalah akrual jangka pendek atau jangka panjang. Akrual jangka pendek dan panjang mengacu pada perbedaan waktu dan juga antara laba dan juga arus kas. Selanjutnya adalah relevansi akuntansi akrual. Relevansi akrual merupakan keunggulan konseptual akuntansi akrual dibandingkan dengan arus kas. Karena laporan laba rugi berbasis akrual lebih relevan dan untuk mengukur kapasitas perusahaan untuk menghasilkan kas saat ini dan juga masa mendatang. Relevansi akrual jangka pendek yang itu diperbaiki relevansi akuntansi dengan cara mencatat pendapatan dan juga beban yang saat terjadi. Relevansi akrual jangka panjang yaitu melihat penggunaan akrual jangka panjang bahwa kas bebas dihitung dengan mengurangi investasi jangka panjang dari arus kas operasi.
Keunggulan akrual dalam menyajikan informasi relevan atas kinerja dan juga kondisi keuangan suatu perusahaan dan memprediksi arus kas masa depan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada kinerja keuangan, kondisi keuangan, yang ketiga ada prediksi arus kas masa depan. Perbedaan antara akrual dan juga arus kas yaitu ketetapan waktu, pengakuan aktivitas usaha. Laba akrual mengakui dampak aktivitas usaha pada waktu yang lebih tepat. Selanjutnya adalah mitos akrual dan arus kas. Mitos, karena nilai perusahaan bergantung pada arus kas masa depan, hanya arus kas kini yang relevan untuk penilaian. Meskipun nilai perusahaan hanya tergantung dari arus kas masa depan, tidak ada alasan untuk mengaitkan arus kas kini dengan masa depan. Yang kedua adalah semua arus kas memiliki nilai relevan. Semua penyesuaian akuntansi akrual tidak relevan dalam hal nilai. Arus kas tidak dapat dimanipulasi. Semua laba dimanipulasi. Tidak mungkin untuk menerus-menerus meningkatkan laba dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua ada fakta akrual dan juga arus kas. Faktanya, akuntansi laba akrual lebih relevan dibandingkan dengan arus kas. Arus kas lebih andal dibandingkan akrual. Angka akuntansi akrual dapat menyebabkan distorsi akuntansi. Yang keempat ada nilai perusahaan dapat ditentukan dengan angka akuntansi akrual. Selanjutnya adalah konsep laba. Laba merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Konsep laba ekonomi. Laba ekonomi biasanya ditentukan dengan cara arus kas ditambah dengan nilai sekarang dari prediksi arus kas masa depan, khususnya dipresentasikan dengan perubahan nilai pasar aset neto bisnis. Laba ekonomi mengukur perusahaan nilai pemegang saham. Yang kedua adalah laba permanen, disebut juga dengan laba berkelanjutan. Laba yang berulang kali merupakan rata-rata stabil yang ditaksir dapat diperoleh perusahaan sepanjang umurnya dengan kondisi usaha masa sekarang. Yang ketiga ada laba operasi, merujukan pada laba yang ditimbulkan dari kegiatan operasi perusahaan. Buku teks keuangan sering menganggap pengukuran laba ini sebagai laba usaha bersih setelah pajak. Konsep laba akuntansi. Laba akuntansi atau laba dilaporkan ditentukan berdasarkan konsep akuntansi akrual. Meskipun laba akuntansi sangat merefleksikan aspek laba ekonomi maupun laba permanen, namun laba ini bukan merupakan pengukuran laba secara langsung. Laba akuntansi juga mengalami masalah pengukuran sehingga mengurangi kemampuannya dalam mencerminkan realitas ekonomi. Pengakuan pendapatan dan juga pengaitan. Pengakuan pendapatan adalah titik awal pengukuran laba. Dua kondisi wajib untuk dapat diakui bahwa pendapatan telah dapat direalisasikan dan telah dihasilkan. Laba akuntansi dan juga laba ekonomi. Laba akuntansi tidak dimaksudkan untuk mengukur laba ekonomi atau permanen, melainkan didasarkan pada seperangkat peraturan yang telah berulang selama beberapa periode untuk memfasilitasi beberapa tujuan, bahkan tujuan yang saling bertentangan sekalipun. Beberapa penyebab perbedaan laba akuntansi dengan laba ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada konsep laba alternatif, biaya historis, biaya transaksi, konversisme, dan juga manajemen laba. Komponen permanen sementara dan tidak relevan dengan nilai laba akuntansi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah laba permanen, komponen sementara, dan juga komponen yang tidak relevan dengan nilai. Selanjutnya ada penyesuaian laba permanen. Misalnya, seorang analis bisa mengeluarkan keuntungan dari hasil penjualan segmen bisnis utama ketika menentukan komponen permanen dari laba. Penyesuaian laba seperti itu disebut dengan laba inti atau core earnings oleh analisis yang bertugas. Penyesuaian laba ekonomi. Salah satu cara untuk mendapatkan laba ekonomi adalah dengan menghitung perubahan kekayaan pemegang saham yang berasal dari sumber bukan pemilik. Yang ketiga ada penyesuaian laba operasi. Laba operasi termasuk dalam semua komponen berpendapatan dan juga beban yang relevan dengan usaha operasi perusahaan tanpa menghiraukan apakah komponen tersebut berulang atau tidak berulang. Selanjutnya adalah pengantar analisis akuntansi. Analisis akuntansi merupakan proses evaluasi sejauh mana angka akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Analisis akuntansi mencakup evaluasi resiko akuntansi perusahaan dan kualitas laba, mengestimasi kekuatan laba, dan juga membuat penyesuaian yang diperlukan agar laporan keuangan lebih baik mencerminkan realitas ekonomi dan juga dapat membantu analisis keuangan. Kebutuhan akan analisis keuangan.
Kebutuhan akan analisis keuangan disebabkan dua alasan, yaitu akuntansi akrual memperbaiki akuntansi kas dengan mencerminkan aktivitas usaha pada waktu yang lebih tepat, dan laporan keuangan dibuat untuk berbagai jenis pemakaian dan juga kebutuhan informasi. Berikut adalah alasan mengapa adanya analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah distorsi akuntansi. Distorsi akuntansi merupakan penyimpangan dari informasi yang dilaporkan pada laporan keuangan terhadap realitas usahanya sebenarnya. Berikut adalah alasan mengapa distorsi akuntansi. Yang pertama adalah standar akuntansi, yaitu adalah standar akuntansi merupakan hasil proses politik. Berbagai kelompok pemakai melakukan lobby untuk melindungi kepentingan mereka. Adanya prinsip-prinsip akuntansi dalam standar akuntansi dan juga konservatisme. Yang kedua ada kesalahan estimasi. Yang ketiga keseimbangan andal dan juga relevan. Pendekatan terhadap keandalan sering kali menunda pengakuan dampak dari transaksi dan juga kewajiban tertentu pada laporan keuangan. Yang keempat adalah manajemen laba. Penggunaan penilaian dan juga estimasi dalam akuntansi akrual mengizinkan manajer untuk menggunakan informasi tambahan untuk kegunaan akuntansi. Namun, beberapa manajer menggunakan kebebasan ini untuk mengubah angka akuntansi terutama laba untuk keuntungan pribadi atau korupsi. Manajemen laba. Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Strategi manajemen laba adalah meningkatkan laba, big bet, peralatan laba. Motivasi melakukan manajemen laba adalah insentif perjanjian, dampak harga saham, insentif lain. Laba seringkali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan juga penelitian yang dilakukan badan pemerintah, misalnya untuk ketaatan undang-undang anti monopoli dan juga IRS. Mekanisme manajemen laba adalah pemindahan laba, yaitu adalah manajemen laba dengan memindahkan laba dari satu periode ke periode lainnya. Pemindahan laba dilakukan dengan mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban. Yang kedua ada manajemen laba melalui klasifikasi. Laba juga dapat ditentukan dengan secara khusus mengklasifikasi beban atau pendapatan pada bagian tertentu laporan laba rugi. Yang terakhir ada implikasi manajemen laba terhadap analisis laporan keuangan. Karena manajemen laba mendistorsi laporan keuangan, identifikasi dan membuat penyesuaian manajemen laba menjadi tugas penting dalam analisis laporan keuangan. Sebelum menentukan apakah sebuah perusahaan melakukan manajemen laba, seorang analis harus memeriksa hal berikut. Yang pertama ada insentif melakukan manajemen laba, reputasi dan masa lalu manajemen, pola yang konsisten dan juga kesempatan melakukan manajemen laba. Proses analisis akuntansi. Yang pertama ada evaluasi kualitas laba. Tahap evaluasi kualitas laba adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan menilai kebijakan akuntansi, mengevaluasi tingkat fleksibilitas akuntansi, menentukan strategi pelaporan, mengidentifikasi dan menilai red flags atau tanda bahaya, misalnya kinerja keuangan yang buruk. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.